karena itu akan dilakukan nanti pada pelaksanaan pembelajaran, maka kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu prinsip itu adalah berpusat pada anak, memenuhi kebutuhan anak. Ya. Sehingga kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan anak itu apa saja, ya. Kaitannya dengan perkembangan sudah barang tentu adalah perkembangan setahun yang akan datang dan perkembangan yang belum selesai. Ya. Jadi kalau saya guru TKB, maka saya kebutuhan perkembangan dia adalah 5-6 seperti yang ada dalam standar plus perkembangan yang belum diselesaikan. Ya, itu perkembangan dia, kebutuhan perkembangan dia. Nah, dari situlah nanti kita merumuskan tujuan. Apa tujuan kita? Ya, dari tujuan itu kita merumuskan materi. Materinya apa? Ya. Kemudian materi itu kita bingkai, jadilah nanti tema, ya, sehingga tema yang muncul itu betul-betul membingkai materi, ya. Jadi tema itu tidak muncul tiba-tiba, ya. Jadi dari materi itu lalu nanti ada storming, ya, menghubungkan kata-kata itu, kemudian setelah itu kita bikin pohon kata, ya, kemudian jadilah tema, okay. Begitulah. Dari tema itu, lalu baru tema itu kita urutkan, ya, dari dekat ke yang jauh. Ya, mana ya yang paling dekat dengan anak? Oh, diri sendiri. Berikutnya apa? Lingkunganku. Berikutnya apa? Itu sampai ke yang paling jauh, ya. Nah, dari web itu kita bisa mengetahui temanya apa, subtemanya apa saja. Nah, subtemanya pun juga kita urutkan, ya. Kita urutkan, misalnya kita mengurutkan dari konkret ke abstrak, ya. Kalau di situ ada subtema misalnya tanaman, ya, macam-macam tanaman, ya. Kemudian manfaat tanaman, maka manfaat tentu kita akhirkan, ya, karena itu lebih abstrak, ya. Kalau ciri-ciri bentuk macam-macam itu lebih konkret, ya. Gitu ya, Bu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bun. Ya, Tadi monggo. kan dijelaskan bahwa kita menentukan materi pembelajaran kemudian dibingkai dengan tema. Yang selama ini saya lakukan itu menentukan tema dulu, baru nanti diturunkan ke bawah kegiatan pembelajarannya. Atas dasar apa? Jadi penyenengan itu atas dasar apa? Menentukan tema dulu. Jadi gini, Bu, proses dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, tadi kan saya bilang bahwa ini memenuhi kebutuhan anak, ya. Karena prosesnya itu memenuhi kebutuhan anak, maka yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan anak. Apa sih kebutuhan dia? Nah, salah satunya adalah kebutuhan perkembangan. Pembelajaran kita kan berpusat pada anak. Begitu ya, Bu? Oke, pembelajaran kita berpusat pada anak. Maka ketika menentukan materi pun kita harus melihat anaknya. Ya, jadi yang pertama tadi dulu bahwa kita memenuhi kebutuhan dia. Salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan perkembangan. Ya, karena kita membantu pertumbuhan dan perkembangan dia. Nah, kebutuhan perkembangan dia seperti apa? Yang jelas kebutuhan dia adalah berkembang setahun ke depan. Jadi kalau ada penjenengan ngulang kelas TKA, ya kebutuhan dia itu berkembang mencapai pertumbuhan dan perkembangan 5 tahun. Ya, setahun yang akan datang berarti kan TKA kan 4 tahun, ya. Kemudian dia akan mencapai STPPA yang 45. Itu mesti semua, ya. Semua akan seperti itu. Tetapi anak-anak yang di TKA ini yang umurnya 4 tahun, ini kan belum tentu semuanya menuntaskan perkembangan yang 3-4. Ya. Belum tentu kan, Bu? Nah, maka kita perlu ada evaluasi terlebih dahulu. Ya.
evaluasi perkembangan anak, mana sih yang belum dicapai, mana yang sudah dicapai, mana yang mereka perkembangannya ada di setahun sebelumnya, mana yang perkembangan dia ada di 2 tahun sebelumnya. Ya, ini kita tandai sehingga kita perlu membantu menuntaskan yang belum tercapai itu. Ya, Bu. Jadi kebutuhannya Aisyah misalnya, oh yang di sini dia baru di 3 tahun, ya maka ini nanti kita programkan, kita gabungkan, ya kita gabungkan ketika kita pembelajaran di TKA itu tadi, ya ini belum sampai 4 tahun dalam hal ini misalnya kebersihan misalnya, ya. Nah ini nanti akan kita tambahkan di sini sehingga Aisyah itu nanti perkembangan yang 3-4 tahun yang aspek itu nanti bisa tercapai. Maka mestinya kita membuat profil perkembangan atau web perkembangan individu terlebih dahulu, ya. Jadi masing-masing tahu, saya ngerti Aisyah itu yang belum mencapai ini, Idus yang belum mencapai ini, Tohiroh semuanya sudah, Nur Afiyah yang belum mencapai ini, kognitif bagian ini dan seterusnya. Itu kemudian itu nanti kita gabung di dalam web perkembangan kelompok sehingga kita itu ngerti profil perkembangan satu kelas anak kita, ya profil perkembangan anak satu kelas itu kita bisa mengetahui, sehingga kita ini yang masih perlu di sebentar ya, coba saya carikan. Ibu-ibu pernah melakukan evaluasi belum di ini? Ketika membuat perencanaan bahwa yang belum tercapai itu apa saja sehingga kita harus bagaimana? Pernah belum, Bu? Atau penjenengan hanya memfokuskan setahun yang akan datang saja? Refleksi ya, Bu. Biasanya 1 semester 2 kali. Enggak. Di akhir tahun ya, jadi di akhir tahun bukan, jadi kita sebagai guru, saya sebagai guru TKA kan menerima dari playgroup ini. Nah, pernah enggak kita melakukan evaluasi sebelum kita melakukan pembelajaran? Demikian juga guru TKB melakukan evaluasi sebelum pembelajaran. Biasanya hanya sebatas ngobrol-ngobrol, Bun. Tapi kita tidak biasanya iya, itu biasanya nanti kita kelas A itu akan mendeteksi anak-anak ini, kasih warning ke guru kelompok B. Ini ya yang belum mencapai ini anaknya. Anak yang ini tuh biasanya sosial emosionalnya belum, tapi kognitifnya hanya sebatas itu. Warning untuk guru kelompok B, begitu, Bu. Oke. Jadi tidak secara tertulis begitu ya, Bu? Iya, selama ini belum, Bun. Hanya Nah, sebatas nanti kalau lupa diskusi bagaimana itu? Nah, kalau lupa bagaimana? Nah, Sebentar itu. saya itu ini loh. Iya. Nah, kelihatan, Bu? Belum itu, Bun. Sudah mulai. Share screen kan? Sudah. Sudah. Oke, nggih. Agak ke bawah Pak ya, Bu? Gini? Ya. Sudah? Oke. Ini Bu, ini web perkembangan individu ya yang saya buat atas nama anak Siva namanya. Tapi ini kurikulumnya saya tidak menggunakan kurikulum 2013 ya. Dari deskripsi ini hasil amatan saya, ini saya tulis ya. Jadi misalnya di ini sosial skill-nya ini, Siva langsung masuk kamar kakaknya tanpa mengetuk pintu. Nah, ini sosial skill-nya ini merah itu 2 tahun di bawahnya ya. Kalau yang hijau ini sudah sesuai dengan perkembangannya. Jadi ini ada catatan deskripsinya, semakin banyak deskripsinya datanya semakin akurat. Kemudian kita konfirmasikan dengan standar perkembangannya. Ya, dia kalau begitu masih setahun di bawahnya. Kalau setahun di bawahnya saya kasih tanda kuning seperti ini. Ya, kalau pas saya kasih tanda hijau, ini kesepakatan aja. Oke. Ini seperti ini, Bu. Sehingga kita ngerti, Siva yang setahun di bawahnya ini loh, yang self concept sama industri. Kemudian yang ini 2 tahun di bawahnya. Sehingga besok
kita akan programkan untuk sifat ini. Ya, nah setiap anak punya seperti ini sehingga ngerti, oh perkembangan anak saya begini. Lalu dari setiap anak itu saya gabung ke dalam ini perkembangan kelompok, maaf ini perkembangan kelompok ya. Ini muridnya ada Sifa, ada Alif, ada Ani. Tapi bukan Sifa yang di lingkaran pertama selalu di lingkaran pertama, bukan ya. Sifa bisa juga. Karena sedikit apa ya Bu? Oh iya, sudah ya. Jadi misalnya ini apa namanya, tidak harus sifat itu di lingkaran dalam semua. Ya, ini kebetulan yang kurang itu sifat sehingga sifat itu di dalam. Kalau nanti misalnya alif ini ada yang merah, maka alif ini akan bergeser di dalam. Ya, jadi merah, kuning, hijau begitu. Nah, sehingga dari web kelompok ini, perkembangan kelompok, saya ngerti anak saya yang perkembangannya masih kurang ini loh, yang sosial skillnya yang masih perlu adalah sifat, yang industrinya adalah sifat dan ani, yang self esteemnya ya ini adalah sifat dan ani. Ini apa, kita bisa mengetahui situasi perkembangan kelompok anak-anak kita ya. Nah, atas dasar status perkembangan dia inilah kemudian kita membuat ini, menentukan tujuan kita ya. Jadi kalau begitu, tadi saya bilang kan tujuannya apa? Kita kan membawa anak-anak ke perkembangan setahun yang akan datang. Ya, kalau ini tadi sifat itu, ini webnya kelompok A ya, jadi saya guru kelompok A. Ya, ini saya akan bawa ke 4-5 tahun. Ya, setahun yang akan datang kan perkembangan 4-5 tahun. Ditambah ini yang belum selesai ini. Ya, ditambah yang belum selesai ini. Nah, sehingga ya, jadi kalau sudah web kelompok di sini, ini tidak ada deskripsi seperti tadi Bu. Ini tadi kan ada deskripsinya, tujuan ya, yang web ini. Nah ini kan ada deskripsi kalau masing-masing individu, ya maka ketika anak-anak dalam pembelajaran itu kita catat apa penampilan, perilaku anak dan karya fisik anak itu secara otentik, ya. Nanti ini sebagai dasar untuk menentukan perkembangan, status perkembangan dia. Tidak boleh kita sudah menentukan di awal. Karena apa? Karena tidak bisa sekali muncul itu kita kemudian memvonis, oh bahwa seperti ini, enggak. Ya, ini. Jadi ini kita masih ada deskripsinya, tetapi ketika sudah di kelompok, ini sudah tidak ada deskripsinya. Ya, jadi ini web perkembangan kelompok ini sudah tidak ada, yang ada tinggal status-status. Ya. Kemudian atas dasar inilah maka kita buat tujuan ya. Tujuannya apa? Ya, ini misalnya anak meniru doa-doa pendek sesuai dengan agamanya. Ini untuk yang merah ini. Kemudian yang menuju ke hijau, anak dapat menghargai agama orang lain ya. Ini tujuan kita tentukan dengan melihat perkembangan pada usia yang akan dituju dia setahun yang akan datang, atau perkembangan yang belum diselesaikan, plus melihat anaknya. Ya, jadi perencanaan kita nanti benar-benar berpusat kepada anak. Ya, karena kalau kita menentukan tujuan tanpa melihat anaknya, lah anaknya seperti apa? Ya, jadi anak yang misalnya pakai sendal, ditokokke, digeledekke sembarangan, ya. Maka apa materi saya biar anak ini tertib, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, materinya aturan. Ya, materinya aturan supaya dia itu tertib. Aturan apa? Aturan dan sekolah. Ini saya melihat itu. Saya lihat lagi ini ada anak kurus, kering, rambutnya kruis-kruis ya, kuru, kemudian tidak segar begitu, ya. Ternyata dia tidak suka makan sayur ya, maka materinya adalah sayur manfaat. Ya, nanti kita bicara manfaat sayur. Ada di tugas perkembangan yang mengharapkan anak bisa mengklasifikasikan tadi. Anak dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk, warna atau ukuran. Biar dia bisa mengklasifikasikan ya, apa ya yang dia harus tahu. Ya. Misalnya saya mengharapkan anak bisa mengklasifikasikan benda. Ya, mengklasifikasikan kan bisa berdasarkan fungsi, bisa berdasarkan warna, bisa berdasarkan ukuran,
bisa yang lain-lainnya, ya. Materinya apa ya? Biar dia bisa mengelompokkan. Oh, materinya ciri-ciri misalnya. Dengan ciri-ciri itu nanti akan mengelompokkan, ya. Apa cirinya unggas? Oh, cirinya unggas itu ini loh, berbulu, kemudian kakinya mencengkeram, berparuh dan seterusnya, ya. Sehingga ketika nanti ada binatang-binatang itu dia akan mengelompokkan, dia ngerti, oh ini unggas, ini mamalia. Ya. Ini monokotil, ini dikotil kalau tanaman misalnya. Jadi ciri-ciri itu, ya. Jadi setelah itu kita menentukan materi itu. Materinya itu berupa, sebentar tadi mana ya saya? Ini ya. Ya. Materinya itu berupa, ini tujuan, ini kita tuliskan berdasarkan perkembangannya. Perkembangan yang kita tuju apa ya. Kemudian kita menentukan ini materinya. Tujuannya materi ya. Jadi misalnya ini tadi, oh materinya apa? Aturan, kegiatan, kemudian apa lagi? Ini apa namanya, konsep benda misalnya. Ya, materi ini bisa juga digunakan untuk tempat lain ya. Dari materi-materi ini kemudian kita hubung-hubungkan. Ya, ada enggak hubungannya aturan dengan kegiatan? Ada. Kemudian ada aturan dengan rumah, ada enggak? Ada. Terus manfaat dengan sayur ada enggak hubungannya? Itu kita hubung-hubungkan begitu melalui termstorming ya, sehingga kita bisa mengetahui nanti koneksinya yang paling banyak itu kata yang mana. Kita susun nanti yang paling tinggi mana, berikutnya mana, sehingga ada pohon kata seperti struktur organisasi itu. Atas dasar itulah kita nanti akan membuat web tema. Ya. Jadi kata-kata materi itu hanya kata-kata kunci ya, yang nanti akan digunakan untuk membentuk tema. Ya. Lah materinya mana? Itu tadi kan ada komponennya pengembangan materi ya, Bu ya. Lah materinya nanti ya. Kalau penjenengan itu ini kan RPP ya, nanti RPP di situ ada materi, tapi nanti kan ada materi sendiri. Lah materinya di mana? Nanti materinya itu dilampirkan. Ya, materinya dilampirkan. Oke, sampai di sini saya tak ngambil catatan saya di meja sana dulu. Ada pertanyaan, Bu? Pak, ada yang ditanyakan tidak? Bertanya, Bu. Nggih. Apa perkembangan anak ini dilakukan pada awal tahun ajaran ya, Bun? Sedap. Ya. Untuk kepentingan perencanaan pembelajaran, Bu, kita mestinya membuat terlebih dahulu ya. Jadi kita melakukan evaluasi perkembangan anak supaya program kita itu bisa memenuhi kebutuhan perkembangan dia. Ya. Tapi yang ada sekarang kan penjenengan langsung temanya apa, subtemanya apa, alokasi waktunya, begitu kan? Nah ini ya, terus kita bisa dikatakan pembelajaran kita berpusat pada anak bagaimana? Perencanaan kita berpusat pada anak bagaimana? Kalau berpusat pada anak, kan kita ngelihat anaknya. Seperti tadi yang saya contohkan tadi, bocahnya piye toh? Oh, anaknya seperti ini, maka begini. Iya, Bu. Ini kan materinya nanti kita berpusat kepada anak. Apakah dimungkinkan nanti di dalam satu kelas itu terdapat lebih dari satu RPPH, Bun? Karena tingkat perkembangan mungkin. Anak kan tidak sama, tidak bareng. Baik. Begini, Bu. Penjenengan kan tahu DAP ya, Bu? Tahu DAP enggak? Developmentally Appropriated Practices itu.
Pernah mendengar, Bu? Iya, pernah. Pernah nggih? Pernah nggih niku bicara napa niku? Nggih. Itu Bagaimana orang dewasa itu memberikan pijakan atau apa ya, scaffolding itu kemarin yang tadi yang tentang Vygotsky apa ya kemarin. Itu intinya anak itu sebetulnya sudah bisa membangun pengetahuannya sendiri, hanya saja akan lebih maksimal ketika ada bantuan atau apa ya dari orang yang lebih dewasa kemarin sih. Dan pembelajaran DAP itu apa di lingkungan terdekat anak gitu kemarin pemahaman seperti itu. Jadi praktek yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi praktek yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, jadi siapapun yang akan mengambil keputusan terkait dengan anak, ya, maka dia harus menyesuaikan dengan keadaan anak. Apakah itu kondisi secara umum, ataupun kondisi secara individual, ataupun kondisi sosial budaya. Ya. Umumnya anak usia 4-5 tahun seperti ini. Ya, betul. Seperti yang ada di standar. Ya, jadi dengan standar itu memungkinkan kita bekerja secara kelompok. Tetapi bahwa tidak semua anak seperti itu, maka mengharuskan kita untuk melihat setiap individunya. Oke. Ini ya, jadi yang seperti apa perencanaannya. Ya, kemarin saya lihat yang baik seperti apa ya, yang baik itu yang sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan kondisinya anak. Itu yang paling baik. Karena kalau tidak sesuai, ya terlalu tinggi, nanti akan frustrasi dia, terlalu mudah dia akan bosan. Ya, maka harus sesuai dengan kondisi anak. Ya, maka kita perlu ngerti kondisi anaknya itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi anaknya, ya nanti kan berarti tidak berpusat pada anak. Nah, mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Sehingga mungkin Bu, kalau begitu perencanaan itu ada lebih dari satu. Oh, sangat mungkin. Ya, karena perkembangan itu pada dasarnya individual kok. Ya. Tetapi kita perencanaannya bisa beberapa, namun pelaksanaan pembelajarannya itu sekali, tapi kita integrasikan. Ya, jadi misalnya begini, yang namanya Embun Salim itu sudah bisa menghitung sampai 10. Ya. Tetapi Siti Mutmainah, ya, itu baru bisa menghitung sampai 5. Maka saya tetap memberikan rangsangan kepada Siti Mutmainah ini untuk bisa menghitung sampai 10. Sementara Embun Salim juga saya beri media main yang memungkinkan dia untuk bisa menghitung sampai belasan. Ya. Yuswanti sudah bisa membaca, tapi Erma baru menuju membaca. Maka dua-dua media ini saya sediakan. Ya. Nanti Yuswanti akan milih ini, Erma akan memilih ini. Ya. Jadi perencanaannya bisa beberapa, tetapi pelaksanaannya diintegrasikan. Begitu ya, Bu? Bisa dipahami? Iya, Bun. Iya, Bun. Sudah. Nah, sekarang di komponen perangkat pembelajaran, apa saja komponen perangkat pembelajaran itu, Bu? Ada kesulitan apa penjenengan di situ? Kalau macamnya perangkat itu kan ada semester ya Bu, program semester, ada program mingguan ya. Kemudian ada harian. Nah, itu tadi yang saya ceritakan itu adalah menuju pada terbentuknya tema. Ya. Jadi yang saya katakan ada perkembangan individu, ada perkembangan kelompok, kemudian nanti ada web tujuan, ada web materi, kemudian nanti ada pohon kata, baru terbentuk tema. Ya, itu yang tidak pernah atau jarang ya dilakukan. Nah, yang dilakukan ya itu tadi, temanya apa, subtemanya apa, kemudian dibagilah atas dasar apa tema itu ditentukan. Kan fungsi tema membingkai materi.
Tapi kalau menentukan tema dulu kan berarti tema melahirkan materi. Ya, bukan tema membingkai materi. Ya, ini perlu apa ya, Bu? Itu kalau di UMS saya ajari itu, ya S1 itu saya ajari begitu. Ya. Ini sudah lulus S1 semua, nggih. Jadi mereka saya ajari ya web-webnya seperti ini. Kemudian setelah terbentuk temanya, ada berapa tema, baru kita menyusun materinya. Nah, materi itu apa? Materi itu seperangkat knowledge yang nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak untuk membantu tumbuh kembang dia. Ya. Pengetahuannya apa ya? Pengetahuan macam-macam, ada pengetahuan faktual, ya. Di situ isinya TFP ya, term, fact, dan prinsipal serta prosedur. Istilah-istilah, fakta-fakta, kemudian prosedur, prinsip-prinsip itu di situ, Bu. Ya, itulah nanti yang perlu dilampirkan di RPP. Ya, itu materinya. Ya, pengetahuannya, karena anak tidak akan bisa berkembang kalau tanpa pengetahuan. Bagaimana anak akan mengatakan sapi makan rumput kalau dia tidak tahu bahwa itu namanya sapi, bahwa seperti itu adalah makan, bahwa itu namanya rumput. Jadi sepanjang garis perkembangan anak ini perlu diisi dengan pengetahuan, ya, pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan ya dia meneng baik, dia tidak bisa apa-apa. Lah itulah nanti yang kita buat, kita lampirkan di RPP. Yang nanti akan kita sampaikan baik di saat apersepsi maupun pada saat anak-anak belajar di tempat main. Ya. Ini apa namanya? Sebentar. Penjenengan perencanaannya yang dipakai ada materinya enggak? Ini kan penjenengan nanti menyusun RPPM, RPPH, WIS gitu ya. RPPM atau RPPH, kemudian kan menyusun materi. Tadi kan yang di komponen 3 ya, pernahkah penjenengan menyusun materi? Pernah tuh? Belum, Bu. Belum, belum. Jadi hanya RPPH saja nggih, Bu nggih. Yang materinya ada di dalamnya itu nggih. Dan nanti ini di PPG ini, di PPG ini kan ada yang tadi bagian 3 itu penyusunan materi, ya. Saya mengajar juga dia harus melampirkan materinya. Yang materi ini sebetulnya merupakan hasil dari kuliah bahan ajar. Nggih. Lah bentuknya seperti apa? Pengen ngerti mboten iki? Iya, Bu. Iya, Bu. Pengen, Bu. Benar, saya pengen ngerti, Bu. Oke, sebentar. Yang lain tolong di-mute nggih. Bentar, Bu. Ini asumsinya di sini ya, di sini materi contoh materinya. Oke. Nah, ini lampirannya RPP. Kemudian nah, ini materinya, Bu. Ini temanya adalah binatang, kemudian subtemanya unggas, ya. Ini materi ya atau TFP tema binatang, ya. Tema binatang ini dalam pembentukan web kemarin itu muncul unggas, mamalia, reptil dan serangga, ya. Sehingga penyusunan materinya begini. Ada informasi umum dulu, kemudian di sini unggas, bla 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 bla, nanti ada reptil, ada mamalia, ada serangga, ada reptil, silahkan dilanjutkan sendiri. Jadi bentuknya seperti ini, ya, materi ini. Kalimat tunggal positif, ya, kalimat tunggal positif, satu kalimat satu ide. Ini yang nanti kita sampaikan
kepada anak-anak. Ini sudah ditulis mendasarkan pada buku-buku yang akurat, ya. Sehingga tidak salah kita menyampaikan kepada anak, karena begitu anak-anak salah, itu membetulkannya sangat susah. Ya, kan kata Bu Guru begini kok, ya, dibetulkan di rumah itu enggak mau, karena penjenengan itu guru formal pertama yang dikenal oleh anak-anak. Ya, jadi penjenengan enggak boleh salah. Ya. Ini ya Bu ya. Jadi mungkin di antara penjenengan ini sering mengangkat tema itu, tetapi tidak tahu makna atau istilah-istilah yang ada pada tema itu. Ya, misalnya penjenengan pernahkah mengambil tema tanaman? Pernah Bu? Pernah. Buah? Ya, pernah. Buah pernah. Buah itu apa Bu? Tanaman. Buah itu tanaman. Ada lagi? Makanan. Apa? Makanan. Buah adalah bagian dari tanaman. Bagian dari tanaman yang bisa dimakan. Bagian dari tanaman yang bisa dimakan. Ye. Ada lagi? Jadi beras itu bisa dimakan toh Bu? Pohon, kentang itu juga bisa dimakan toh? Iya. Ada lagi? Tapi kemangi itu juga bisa dimakan toh Bu, daun kemangi? Bisa. Ya, itu buah. Apakah itu buah? Pertanyaannya. Kalau buah adalah bagian tanaman yang bisa dimakan. Tidak. Tidak, nggih. Nah, ini perlunya Bu Junaida, nggih, perlu membaca buku sehingga anak itu tidak salah. Kemarin saya mendapatkan yang menyampaikan begini. Umbi adalah tanaman yang hidup di bawah tanah. Kok hidup di bawah tanah? Berarti tidak kelihatan, loh, Bu. Tanaman yang tumbuh hidup di bawah tanah. Nah, itu rakyat tanaman nih. Ya. Apakah Anda menulisnya dari mana? Ternyata di karang-karang sendiri dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Sehingga akhirnya salah. Nah, ini bahaya kalau disampaikan kepada anak-anak. Ya. Saya bilang bukannya umbi itu organ tanaman yang itu mengalami perubahan bentuk dan ukuran, ya, karena dia berubah fungsi. Ya. Maka ketika menuliskan materi ini harus mendasarkan pada sumber-sumber yang akurat, yang supaya yang penjenengan tulis itu betul, ya, anak tidak salah nanti. Ini penjenengan sampaikan saat anak-anak bermain. Nah, ini yang tidak saya lihat pada perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru, ya. Nah, di PPG ini dituliskan penyusunan materi, sumber, media, dan lembar kerja anak. Ya, jadi nanti penjenengan mengembangkan materi, mungkin 2 hari lagi ya setelah saya nanti dengan Pak Eko, ya, mengembangkan materi. Materinya seperti itu, ya. Pengetahuan tentang tema yang isinya fakta-fakta, istilah-istilah, ya, TFP, fact dan principle serta prosedur. Ya, istilah, fakta-fakta, prinsip-prinsip maupun prosedur-prosedur. Ya.